Assalamualaikum anak-anak. Hari ini kita akan belajar tema 3, subtema 2, pembelajaran pertama. Simak baik-baik videonya ya. Jangan sampai ada yang terlewatkan. Semangat! Adapun tujuan pembelajaran yang akan kita capai adalah sebagai berikut. Perkembangan kehidupan masyarakat tentunya banyak dipengaruhi oleh beragam penemuan, seperti penemuan televisi yang kemudian mampu mengubah peradaban dunia. Nah, sekarang mari kita baca teks eksplanasi ilmiah berikut dengan teliti yang berjudul Si Kota Ajaib. John Logie Baird lahir di Skotlandia 13 Agustus 1888. Ia adalah penemu yang pada kesempatan itu untuk pertama kalinya menunjukkan bahwa gambar hidup dapat ditransmisikan melalui pesawat yang sekarang dikenal sebagai televisi. Baird mendemonstrasikan televisi di depan para bapak-bapak dan ibu-ibu di Royal Institute London untuk pertama kalinya pada tahun 1925. Seiring dengan perkembangan teknologi, lalu televisi kemudian terus berkembang hingga menjadi semakin canggih seperti saat ini. Prinsip kerja televisi secara umum adalah mengubah sinyal elektronik dan magnetik menjadi gambar dan suara. Sinyal tersebut berupa gelombang elektromagnetik, yaitu gelombang yang terdiri atas medan magnet dan medan listrik. Gelombang elektromagnet dapat merambat, dipantulkan, dan dibiaskan tanpa media perantara. Gambar yang kita lihat di layar televisi adalah hasil produksi dari sebuah kamera. Pada awalnya, objek gambar yang ditangkap kamera akan diubah menjadi sinyal gelombang elektromagnetik. Sinyal tersebut akan ditransmisikan oleh pemancar ke pesawat penerima pada televisi. Pesawat televisi akan mengubah sinyal yang diterima menjadi objek gambar yang utuh sesuai dengan objek yang ditransmisikan dalam bentuk hitam putih atau berwarna. Jadi, televisi adalah sebuah media telekomunikasi yang berfungsi sebagai penerima siaran gambar bergerak beserta suara. Kata televisi merupakan gabungan dari bahasa Yunani tele artinya jauh dan bahasa Latin visio artinya penglihatan. Sehingga televisi dapat diartikan sebagai alat komunikasi jarak jauh yang menggunakan media visual atau penglihatan. Penemuan televisi juga dikategorikan sebagai penemuan besar yang mampu mengubah peradaban dunia. Ayo baca kembali teks berikut dengan teliti. Kemudian tuliskan informasi penting dalam setiap paragraf pada diagram berikut. Anak-anak, perhatikan penggalan-penggalan kalimat bercetak miring pada teks berikut. Tuliskan pada kolom berikut untuk didiskusikan pada pembelajaran berikutnya. Televisi adalah salah satu penemuan yang sangat penting. Ayo kita bahas lebih lanjut tentang pengaruh televisi terhadap kehidupan masyarakat Indonesia. Anak-anak, seiring dengan perkembangan teknologi, saat ini terdapat banyak stasiun televisi yang menayangkan berbagai acara setiap hari, bahkan hampir selama 24 jam penuh. Jenis acara yang ditayangkan sangat beragam, seperti berita, film anak-anak maupun film dewasa, talk show, sinetron, dan acara hiburan lainnya. Nah, bagaimana kalian menyikapi hal tersebut? Dan bagaimana dampak positif dan dampak negatif televisi terhadap kehidupan masyarakat? Nah, sekarang mari kita diskusikan hal tersebut dengan menuliskan hasilnya dalam diagram berikut. Nah, jadi pengaruh positif televisi dalam bidang pendidikan yang
Anak-anak, seperti halnya televisi yang menggunakan sumber energi listrik, lampu-lampu di rumah anak-anak ibu juga menggunakan energi listrik. Sekarang, anak-anak ibu akan kembali menemukan cara membuat rangkaian paralel lampu sederhana menggunakan energi baterai. Nah, sekarang baca kembali daftar alat dan bahan yang telah kamu buat pada pembelajaran sebelumnya. Berikut ada sedikit petunjuk tentang rangkaian lampu paralel sederhana. Rangkaian paralel berbeda dengan rangkaian seri yang disusun sebaris. Rangkaian paralel adalah rangkaian listrik yang disusun berderet, di mana masing-masing lampu memiliki rangkaian tersendiri yang terhubung kepada sumber energi. Karena itu, apabila ada satu atau lebih komponen yang rusak atau dicabut, maka komponen lainnya akan tetap berfungsi tanpa gangguan sama sekali. Nah, sekarang tugas anak-anak ibu menggambar rancangan lampu paralel sederhana. Contohnya, menggambar lampu lalu lintas dengan menggunakan 3 bola lampu dan 3 baterai. Nah, selesai mengerjakan gambar rancangan lampu paralel sederhana. Sekarang kamu dapat membuat rangkaian lampu paralel berdasarkan rancangan tersebut. Ikuti panduan keselamatan kerja pada pembelajaran sebelumnya selama kamu melakukan percobaan. Nah, setelah selesai kamu melakukan percobaan, anak-anak ibu diminta untuk membuat laporan dari percobaan membuat rangkaian paralel sederhana yang kamu lakukan. Selamat mengerjakan tugas anak-anak ibu. Selamat mencoba, jangan pernah putus asa dan selalu semangat. Demikianlah pembelajaran kita untuk hari ini. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.